Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah statistika. Hari ini kita akan masuk ke salah satu topik yang sangat penting dalam analisis data, yaitu pengujian hipotesis. Topik ini adalah dasar dari pengambilan keputusan berbasis data. Buat kalian yang nanti bekerja di lapangan atau di laboratorium, entah itu menguji kuat tekan beton, stabilitas tanah, atau efisiensi campuran material, pengujian hipotesis akan sangat bermanfaat. Pengujian hipotesis adalah proses untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data dari sampel. Nah, kenapa ini penting? Karena dalam dunia nyata, kita hampir tidak mungkin mengukur seluruh populasi. Misalnya, kalian ingin tahu apakah beton dengan campuran A punya kuat tekan yang lebih tinggi dibandingkan beton dengan campuran B. Apakah kita harus menguji setiap cetakan beton yang ada? Tentu tidak. Kita cukup ambil sampel, lalu pakai teknik statistik untuk membuat keputusan. Nah, proses untuk membuat keputusan itulah yang disebut pengujian hipotesis. Selanjutnya, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan kita uji kebenarannya lewat data. Hipotesis ini dibuat sebelum kita melakukan analisis data. Dalam statistika, kita mengenal dua jenis hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis nol atau biasa ditulis dengan H0. Ini adalah pernyataan awal yang kita asumsikan benar sampai terbukti sebaliknya. Biasanya berbentuk tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Contohnya, H0 kuat tekan beton A sama dengan kuat tekan beton B. Jadi maksudnya adalah tidak ada perbedaan antara kuat tekan beton A dengan kuat tekan beton B. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau bisa dituliskan dengan H1 atau HA. Pernyataan yang ingin kita buktikan bahwa ada perbedaan atau pengaruh. Misalnya kita tuliskan H1, kuat tekan beton A tidak sama dengan beton B. Tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk menentukan apakah kita punya cukup bukti dari data sampel untuk menolak hipotesis 0 atau H0 dan menerima hipotesis alternatif atau H1. Nah, dalam situasi pengujian hipotesis tidak pernah diyakini 100% bahwa kesimpulan yang diambil itu tepat. Tetap disadari bahwa kesimpulan yang diambil itu berpeluang untuk keliru. Dalam hal ini ada dua macam kesalahan yang mungkin terjadi, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 ini adalah tolak H0 padahal benar. Nah, kita sudah menolak H0, kita salah menuduh ada perbedaan, ternyata itu sama saja. Nah, selanjutnya kesalahan tipe 2 ini gagal tolak H0 padahal salah. Nah, kita salah menganggapnya sama, ternyata ada perbedaan. Sebagai peneliti, kita ingin meminimalkan kedua kesalahan ini, terutama kesalahan tipe 1 karena itu berkaitan dengan keputusan yang salah secara ilmiah. Sebenarnya, kedua kesalahan tersebut mempunyai resiko yang sama beratnya, sehingga alfa dan beta harus diusahakan sekecil mungkin dalam pengujian sehingga diperlukan langkah praktis dalam pengujian hipotesis. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah pertama adalah menyusun hipotesis atau menyusun H0 dan H1. Pertama, kita tuliskan hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Rumuskan dengan jelas sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Perlu diingat bahwa hipotesis harus dapat teruji dengan data yang akan dikumpulkan atau data yang sudah dimiliki. Langkah kedua adalah memilih atau menentukan uji statistik yang digunakan. Jenis uji bergantung pada apakah data kita berdistribusi normal, apakah variasi diketahui, dan ukuran sampel. Beberapa contoh uji yang umum adalah uji set jika sampel besar dan variansi diketahui, uji T jika sampel kecil dan variansi tidak diketahui, uji proporsi jika data berbentuk persentase atau proporsi, uji chi-square untuk data kategori, uji T 2 sampel untuk membandingkan dua rata-rata. Langkah ketiga menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Biasanya dipilih 0,05 atau 5% atau 0,01 atau 1%. Artinya kita bersedia menerima peluang 5% atau 1% untuk salah menolak H0. Selanjutnya langkah keempat, menghitung nilai uji atau statistik uji berdasarkan data.
Perhitungan ini dilakukan dengan jalan mengganti peubah acak dalam statistik dengan nilai-nilai pengamatan yang telah diperoleh. Perhitungan ini dapat dilakukan secara manual kalau datanya tidak terlalu banyak, tetapi jika sampel terlalu besar, sebaiknya menggunakan bantuan komputer. Gunakan rumus statistik sesuai jenis uji. Selanjutnya, langkah kelima adalah menentukan kriteria keputusan atau membuat keputusan. Kriteria keputusan ini disesuaikan dengan uji statistik dan pasangan hipotesis yang digunakan. Terakhir, langkah keenam adalah menarik kesimpulan dengan jalan membandingkan nilai statistik dengan kriteria keputusan. Contoh kesimpulan, berdasarkan hasil uji T dengan alfa sama dengan 0,05, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan kuat tekan antara beton A dan beton B. Jadi teman-teman, pengujian hipotesis adalah alat penting untuk memastikan bahwa kesimpulan kita berdasarkan data itu valid dan bukan hasil yang kebetulan. Nah, untuk tugas kalian minggu ini, carilah satu studi kasus sederhana dari dunia teknik sipil yang bisa diuji dengan pengujian hipotesis. Tulis dan jelaskan hipotesis nol dan alternatif, jenis uji statistik yang digunakan, alasan memilih uji tersebut, contoh data, dan kesimpulan akhir. Untuk jenis uji statistik akan saya jelaskan pekan depan. Kalian silahkan cari-cari materi tentang jenis-jenis uji statistik. Terima kasih sudah menyimak, kita akan bahas lebih lanjut tentang uji statistik yang digunakan di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan good luck!